Bacaan kita pada Jumat Agung tahun A 2020 terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan seorang yang melihat hal itu sendiri yang memberitakan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sampai di sana berita atau narasi tentang kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saat ini kita akan merenungkan kematian Yesus dengan sebuah tema keagungan sebuah kematian. Berbicara tentang kematian barangkali adalah sebuah kata yang sumir, tidak enak untuk didengar, atau malahan pada situasi saat ini kebalikannya. Kita sudah bosan mendengar tentang kematian. Lihatlah bahwa setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan dengan apa yang namanya kematian. Kian hari, kian banyak orang-orang yang meninggal, yang harus mati karena keganasan
virus corona itu. Saudara-saudara, bisa jadi ketika kita berbicara tentang kematian, ini bukan lagi menyangkut berita-berita tentang orang lain, berita-berita yang jauh di seberang sana, melainkan begitu dekat dengan kita. Bisa jadi orang-orang yang kita kasihi pada hari-hari belakangan ini menghadap Tuhan dengan cara yang mungkin kita tidak duga. Kematian bisa menghampiri kapan, di mana saja, bagi siapa saja. Ya, benar. Kematian selalu saja menimbulkan duka, resah, gelisah, mungkin juga kemarahan. Saudara-saudara, resah, gelisah, ini tak terkecuali juga berlaku dengan Yesus. Yesus sepenuhnya berada sendirian ketika menghadapi kematian itu. Kematian di atas kayu salib itu. Ia tergantung di sana. Kecuali Injil Yohanes. Injil yang lain mengatakan, mencatat kegelisahan Kristus dengan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa Allahku meninggalkan aku? Saudara-saudara, dari Injil tadi yang kita baca, Yesus kehausan. Dan ia kemudian berkata, aku haus. Sangat manusiawi sekali. Setelah menempuh begitu banyak kesulitan penderitaan, memikul salib, ia haus. Lalu kemudian ada orang yang mencucukkan bekas anggur asam. Saudara-saudara, ia menundukkan kepala, lalu kemudian menyerahkan nyawanya. Kata-kata ini dapat dimengerti dalam berbagai cara. Dalam bahasa Yunani, kata-kata ini juga dapat berarti bahwa Yesus menundukkan kepalanya dan memberikan, menyerahkan rohnya. Jadi kalau demikian, tindakannya yang terakhir adalah memberikan anugerah roh itu. Ia menghembuskan rohnya, memberikannya dengan sadar. Saudara-saudara, bukankah setelah peristiwa kebangkitan, kitab-kitab Injil mencatat bahwa ia menghembuskan rohnya, Roh Kudus kepada murid-muridnya dan memberikan kepada mereka kekuatan yang baru, roh yang menghidupkan mereka dari keterpurukan. Mereka kembali bangkit. Saudaraku, jadi Yesus bukanlah korban, bukanlah victim, melainkan
Ia memilih jalan itu, memilih jalan salib, memilih menyerahkan rohnya itu. Jalan itu tidak dipaksakan untuk ia jalani. Artinya dengan sadar Yesus memilih jalan yang terjal itu. Saudara-saudara, belakangan kita mengerti bahwa jalan itu, jalan yang dipilihnya, memberikan nyawanya itu, adalah cara kematian yang agung itu. Saudara-saudara, rupa-rupanya para prajurit tidak puas dengan kondisi Yesus yang jelas-jelas sudah mati di kayu salib itu. Alkitab mencatat, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera keluar darah dan air. Saudara-saudara, dalam darah dan air, narasi Injil Yohanes melihat lambang pengharapan. Air melambangkan roh. Bukankah itu yang dulu Yesus bicarakan dengan Nikodemus? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Itu yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Saudara-saudara, air dan roh menjadi tanda manusia untuk dilahirkan kembali. Air pula yang kemudian Yesus janjikan kepada perempuan Samaria, bahwa air yang hidup akan mengalir dari hatinya kalau ia minum dari air yang Yesus berikan kepadanya. Saudara-saudara, ada juga seruan Yesus di Bait Allah ketika pesta Pondok Daun. Ia pernah mengatakan, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37. Saudara-saudara, kini air itu benar-benar mengalir dari lambung Yesus. Air itu memancarkan kasih-Nya dan melambangkan roh yang akan memberikan kepada manusia yang mau menerimanya sebuah kehidupan. Kehidupan yang sama sekali baru. Kehidupan yang kekal. Air ini yang menyembuhkan, memulihkan, membersihkan, dan memberikan kehidupan. Air ini mengubah ketertutupan menjadi keterbukaan. Air ini mengubah kebencian menjadi kasih sayang. Air ini akan mengubah kekerasan menjadi kelembutan. Dendam menjadi pengampunan. Saudara-saudara, air yang mengalir dari lambung Yesus yang tertikam itu secara simbolis menyatakan penerusan kehidupan. Hidup dari dan oleh Roh Allah sendiri. Yang merupakan salah satu dari tema besar
Injil Yohanes ini. Air itu menyatakan kehendak Allah untuk meruntuhkan tembok yang memisahkan kita dengan Allah, yang melepaskan belenggu kita dari dalam diri kita sendiri, dan yang menghalangi kita untuk berelasi sepenuhnya dengan Allah dan dengan sesama, yang ingin menyatakan kehidupan Allah yang ingin memerdekakan. Saudara-saudara, kisah yang begitu mengerikan di salib Golgota Bukit Tengkorak itu, mengenai kekerasan, kebencian, kekejaman, berakhir dengan seberkas cahaya. Cahaya yang menakjubkan. Kematian bukanlah kata akhir. Melalui kematian Kristus itu, kekerasan dan kebencian telah diubah menjadi kelembutan dan pengampunan. Berkat kuasa Allah, firman yang menjadi manusia itu, air hidup mulai mengalir. Sekarang orang dapat meminum dari sumber kasih dan persekutuan ini, dan mengalami pembebasan seutuhnya, karena dimulai dari pembebasan batin manusia sebagai murid Kristus. Saudara-saudara, mestinya kita terus akan meneruskan aliran air ini, air kehidupan, untuk memulihkan dunia ini. Namun anugerah Roh Allah itu tidak diberikan tanpa rasa perih. Pedihnya kematian Yesus yang diterima bebas diikuti oleh kepedihan dan kematian yang diterima dengan bebas oleh para muridnya. Sebagaimana hidup mengalir dari hati Yesus yang tertombak itu, hidup juga akan mengalir dari hati setiap orang-orang yang akan menderita dalam nama Yesus itu. Para murid di sepanjang zaman mengalami penolakan, ditertawakan, diejek, dipinggirkan, kadang dilukai, bahkan dibunuh. Demi iman mereka, demi mengalirkan air kehidupan itu. Saudara-saudara, para murid yang menderita bukan mati dalam kekonyolan mereka, melainkan sama seperti Kristus. Ia mati demi perjuangan, demi meneruskan, memancarkan kehidupan itu. Benar, setiap kematian menyisakan kepiluan, kesedihan. Namun juga harus kita ingat bahwa dalam kematian pun akan muncul keagungan. Keagungan kematian bukan terletak pada upacara pemakaman yang meriah, pada upacara pengkremasian yang sangat-sangat mewah dan dihadiri begitu banyak orang. Bukan itu yang dimaksud dengan keagungan kematian. Saudara-saudara, keagungan kematian terletak bagaimana cara hidup seseorang di dalam memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan,
memperjuangkan kebaikan bagi dunia ini, memberikan, meneruskan air kehidupan itu, agar dunia ini jauh lebih baik. Ketika seseorang berjuang demi itu, lalu kemudian ia menemui kematian itu, maka sesungguhnya kematian itu adalah kematian yang agung. Kematian seperti kematian Kristus. Kematiannya agung, karena bukan untuk dirinya, tetapi untuk menebus dosa Anda dan saya, untuk memancarkan air kehidupan itu. Saudara-saudara, jadi ketika kita pun menginginkan bahwa kematian itu tetap membuahkan keagungan, tidak ada cara lain kecuali belajar mencontoh apa yang dilakukan oleh Kristus. Mempergunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengalirkan aliran-aliran kehidupan, untuk mengalirkan damai sejahtera, untuk mengalirkan cinta kasih, untuk mengalirkan kedamaian bagi dunia ini. Ketika Anda dan saya melakukan itu, maka kematian bukan akhir. Bukan akhir dari segala-galanya. Karena di sana akan membuahkan kehidupan yang terus-menerus akan menjadi baru. Kehidupan yang diwarnai oleh cinta kasih. Kehidupan yang diwarnai oleh kedamaian, oleh pengharapan. Bukankah kita memimpikan dunia yang seperti ini? Saudara-saudara, jangan sia-siakan usia kita, umur kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil. Tapi lakukanlah sesuatu yang terbaik. Contohlah Kristus. Kematiannya adalah kematian yang agung. Begitu pula mestinya yang terjadi bagi para muridnya, pengikutnya. Bahwa setiap kematian kita akan dikenang sebagai kematian yang agung. Oleh karena kita telah mengupayakan untuk kehidupan yang terus-menerus baru, yang terus-menerus penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan cinta kasih. Biarlah Tuhan menolong kita, memelihara kita, sampai akhirnya kita berjumpa dengan Dia, Sang Pemberi kehidupan yang kekal itu. Tuhan memberkati kita. Amin.